Makhluk mitologis adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda, maupun fabel. Makhluk mitologis pada umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya. Karena kisahnya yang merupakan mitos, maka keberadaannya pun hanya dipercayai oleh masyarakat penganut mitologi tersebut. Beberapa kisah makhluk mitologis tersebut seringkali dikisahkan dalam banyak buku dan juga film. Tetapi, bagaimana pendapatmu jika beberapa makhluk mitologis tersebut mungkin didasarkan pada kisah yang benar-benar nyata? Berikut ini berinfo merangkum beberapa makhluk mitologis yang berdasarkan pada kisah nyata. Kraken. Kraken muncul dalam film Pirates of the Caribbean. Makhluk laut yang super besar itu tak henti-hentinya meneror pelaut dan juga Captain Jack Sparrow. Makhluk mitologi ini seringkali dikatakan memiliki tentakel panjang yang mampu menarik dan menenggelamkan sebuah kapal. Para ilmuwan saat ini cukup yakin bahwa legenda tersebut didasarkan pada gurita raksasa yang memang ada di dunia nyata, meskipun tidak semengerikan yang digambarkan dalam film ataupun legenda. Menurut BBC, gurita raksasa sebenarnya dapat tumbuh hingga sepanjang 50-100 kaki. Setidaknya satu ahli paleontologi percaya bahwa dia menemukan bukti gurita Trias yang panjangnya mencapai 100 kaki. Thunderbird. Thunderbird adalah legenda penduduk asli Amerika tentang seekor burung yang sangat besar yang bisa membawa seekor anak paus di cakarnya. Di Eropa, mitos burung ini dianggap sebagai naga bersayap. Faktanya, Junio4.com mengungkapkan bahwa ada beberapa orang yang pernah melihat seekor burung dengan lebar sayap hingga 20 kaki di langit Alaska, yang kira-kira 2,5 lebar sayap elang botak dan setidaknya 8 kaki lebih panjang dari lebar sayap elang laut. Dan saat ini diyakini memiliki lebar sayap terbesar dari semua burung yang pernah ada. Dilansir dari BBC, beberapa ahli biologi mengatakan bahwa kemungkinan penampakan burung itu adalah elang laut seler yang lebih besar dan lebih berat daripada elang botak. Elang laut seler kebanyakan berada di Rusia dan Jepang, meskipun mungkin saja burung ini juga bisa didapati di luar jangkauan tersebut. Mungkin saja, burung inilah yang digadang-gadang sebagai legenda burung Thunderbird berabad-abad tahun yang lalu. Hobbit. Kita mengenal sosok Hobbit dari film The Lord of the Rings. Tetapi kenyataannya, ras manusia proto yang bertubuh kecil ini sungguh ada di bumi antara 190.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Pada tahun 2003, Life Science mengatakan bahwa para arkeolog menemukan sisa-sisa kerangka dari perempuan dewasa setinggi 3 kaki di sebuah gua di pulau Indonesia. Pada awalnya, ada spekulasi yang mengatakan bahwa kerangka itu adalah kerangka orang dengan mikrosefalika, yaitu suatu kondisi medis yang menyebabkan tubuhnya jadi pendek. Namun, perbandingan tengkorak dengan mikrosefalika modern menunjukkan bahwa tengkorak itu berasal dari individu yang khas. Sejak saat itu, para ilmuwan mulai menemukan lebih banyak kerangka Hobbit yang dikenal dengan nama ilmiah Homo floresiensis. Dan hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan kepunahan Hobbit tersebut. Serigala Dyer. Menurut Forbes, serigala Dyer didasarkan pada binatang asli yang sudah punah, yang pernah hidup bukan di Westeros, tetapi di Amerika Utara. Serigala Dyer hidup selama masa Pleistosen, antara 250.000 hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sayangnya, serigala-serigala ini sebenarnya bukan seukuran kuda, seperti yang kita lihat dalam film. Memang benar kalau serigala ini lebih besar dari serigala modern, dan memiliki berat hingga 200 pound atau hampir 2 kali lipat dari berat serigala modern. Dan lebih dari 200.000 spesimen serigala pernah ditemukan di La Brea, yang mewakili lebih dari 4.000 jenis serigala.
Bunyip. Bunyip adalah makhluk mitos yang menghantui rawa dan sungai di Australia. Bunyip merupakan legenda aborigin. Menurut Australian History, Bunyip memiliki arti setan atau roh, dan makhluk itu dikatakan terlihat seperti persilangan antara buaya dan seekor kuda. Menurut legenda, Bunyip suka menguntit dan membunuh manusia. Tapi legenda itu sebenarnya memiliki asal-usul yang lebih rasional. Pada tahun 1839, sisa-sisa kerangka hewan yang disebut Diprotodon ditemukan di Australia, yang membuktikan bahwa marsupial besar seukuran badak yang mirip dengan wombat pernah berkeliaran di pedalaman. Diprotodon adalah pemakan tumbuhan, tetapi ia sama menakutkannya dengan badak ataupun kuda Nil ketika sedang mengemuk. Diprotodon sudah lama punah di Australia. Kira-kira kepunahannya antara 20.000 hingga 40.000 tahun yang lalu setelah kedatangan orang-orang asli di sana. Naga. Salah satu hipotesis mengenai asal-usul legenda naga adalah penemuan tulang dinosaurus dalam salah satu tulisan di abad keempat sebelum Masehi. Sejarawan asal Tiongkok Changku membahas sisa-sisa kerangka naga yang ditemukan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Sichuan. Kemungkinan artefak serupa juga dikenal di Eropa. Inilah yang mungkin memunculkan legenda monster bernapas api ini. Ada kemungkinan juga kalau orang-orang abad pertengahan mungkin bertemu naga di Indonesia, yakni Komodo. Menurut Smithsonian, Komodo dapat memiliki berat lebih dari 150 pon dan panjangnya bisa melebihi 10 kaki. Ternyata, naga di abad pertengahan tidak terlalu besar. Lukisan terkenal Raphael tentang Saint George dan naga yang menggambarkan seekor binatang buas yang tidak lebih besar dari seekor singa, tapi justru mirip komodo dalam kehidupan nyata. 7. Chupacabra. Menurut Life Science, Chupacabra adalah mitos baru yang berasal dari Puerto Rico. Chupacabra adalah makhluk vampir yang pertama kali terlihat di dekat pergantian abad ini. Chupacabra memiliki arti pengisap kambing, tetapi ia juga diketahui mengisap darah anjing, kucing, ayam, kelinci, dan hewan peliharaan lainnya. Ia mampu melompat dengan jarak yang cukup jauh dan memiliki mata yang merah. Penampakan terbaru menggambarkan mereka memiliki taring dengan kulit tebal, tidak berbulu seperti gajah, dan tidak seperti makhluk kripto lainnya. Mayat Chupacabra pun sudah ditemukan. Banyak orang yang telah membunuh atau menemukan mayat binatang yang diyakini sebagai Chupacabra. Chupacabra nyatanya hanya seekor anjing hutan yang tidak berbulu. Basilisk. Menurut mitologi.net, Basilisk lahir ketika ayam jantan duduk di atas telur ular. Telur-telur itulah yang katanya menciptakan makhluk mitos berkepala ayam yang memiliki sayap, berkaki ayam, dengan tubuh seperti ular. Menurut mitos, Basilisk mampu mengeluarkan api dari mulutnya dan melumpuhkan musuhnya hanya dengan tatapannya saja. Ia bergerak menggunakan bagian depan tubuhnya yang tegak, hidup di tempat yang kering atau berpasir, dan hanya musang yang dapat membunuhnya. Itu bukti yang cukup jelas bahwa Basilisk didasarkan pada ular kobra Mesir yang juga dapat menahan bagian depan tubuhnya, meludahkan racun, dan menatap sinis pada mangsanya sesaat sebelum dia menyerang. Terlebih lagi, satu-satunya musuh ular kobra adalah luwak yang sangat mirip dengan musang. 9. Manusia serigala. Manusia serigala sudah mewarnai imajinasi orang-orang selama berabad-abad. Tetapi ada penjelasan yang sangat logis untuk legenda yang satu ini. Di peradaban kuno, saat itu tidak ada vaksinasi, dan rabies tidak saja terjadi pada hewan liar, tetapi juga pada anjing peliharaan. Oleh sebab itu, seseorang yang tergigit anjing rabies akan menderita dan menunjukkan gejala-gejala aneh beberapa hari setelahnya. Maka dari kejadian inilah diyakini istilah legenda manusia serigala tercipta.
Manusia raksasa. Hampir di setiap kebudayaan pasti memiliki versi makhluk mitos raksasa. Salah satunya film Make Come Hell yang merupakan seorang raksasa di Irlandia yang katanya pernah membangun dan kemudian menghancurkan Giant's Causeway di Irlandia Utara. Tapi manusia raksasa bukan hanya sekedar legenda. Di dunia nyata, ternyata ada manusia raksasa yang tingginya melebihi 8 kaki. Menurut NCDNAD, beberapa manusia raksasa modern ini tinggal di Irlandia. Mereka mengidap tumor hipofisis genetik yang menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali yang juga dikenal sebagai gigantisme, yang dapat ditelusuri dari keluarga modern hingga kembali ke abad 18. Salah satunya pemain sirkus yang tulangnya masih dipajang di Museum Hunterian. Contoh genetik ini menunjukkan bahwa mutasi itu sudah ada sejak lama, sehingga membuktikan bahwa manusia raksasa bukan sekedar mitos. Itulah beberapa makhluk mitologis berdasarkan kisah nyata. Dari bukti yang ada, sekarang kita tahu bahwa sebuah makhluk legenda atau mitos itu didasari dari gambaran yang pernah dilihat orang-orang terdahulu. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, legenda itu berubah menjadi kisah-kisah mistis yang tidak diketahui pasti kebenarannya.